faktor penghambat komunikasi. Keragaman bahasa dapat menyebabkan perbedaan pendapat antara komunikator dan komunitas. Begitu pula pada sistem pelayanan kesehatan. Hal ini harus dilakukan oleh perawat agar klien tidak salah paham dalam mengartikan bahasa yang dimaksud oleh perawat. Selanjutnya di sini ada bahasa dibentuk oleh kaidah atau aturan serta pola yang tidak boleh dilanggar agar tidak menyebabkan gangguan dalam berkomunikasi. Kaidah atau aturan dan pola-pola yang dibentuk mencakup tata bunyi, tata bentuk, dan tata kalimat. Bahasa penting dikuasai oleh pengirim maupun penerima pesan agar komunikasi yang terjadi antar keduanya dapat berjalan dengan lancar. Bahasa adalah suatu sistem dari lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan dipakai oleh masyarakat komunikasi, kerjasama, dan identifikasi diri. Bahasa terdiri dari dua jenis, yaitu bahasa lisan sebagai bahasa primer dan bahasa tulisan merupakan bahasa sekunder. Macam-macam dan jenis-jenis ragam atau keragaman bahasa. Yang pertama ada ragam bahasa pada bidang tertentu seperti bahasa istilah hukum, bahasa sains, bahasa jurnalistik, dan sebagainya. Dan yang kedua, ragam bahasa pada perorangan atau individu. Yang ketiga, ragam bahasa pada kelompok anggota masyarakat suatu wilayah atau dialek seperti dialek bahasa Madura, dialek bahasa Medan, dialek bahasa Sunda, dialek bahasa Bali, dialek bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, ragam bahasa pada kelompok anggota masyarakat suatu golongan sosial seperti ragam bahasa orang akademik beda dengan ragam bahasa orang-orang jalanan. Yang kelima, ragam bahasa pada bentuk bahasa seperti bahasa lisan atau bahasa tulisan. Dan yang keenam, ragam bahasa pada suatu situasi seperti ragam bahasa formal atau baku dan informal atau tidak baku. Dan selanjutnya yang ketujuh, bahasa lisan lebih ekspresif di mana mimik, intonasi, dan gerakan tubuh dapat bercampur menjadi sangat penting digunakan oleh perawat dimanapun lingkup pelayanan kesehatan yang diberikan, baik itu di lingkup personal, keluarga, rumah sakit, maupun di lingkungan komunitas. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemberi dan penerima pelayanan kesehatan yang dapat mengganggu komunikasi antar keduanya. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Strategi penelitiannya ialah deskriptif kualitatif dengan mengobservasi. Objek penelitian ini adalah ragam bahasa yang digunakan pada pesan kesehatan. Subjek penelitiannya, semua pihak yang memberikan informasi diperlukan di dalam penelitian, terutama dalam bidang kesehatan. Simak, catat, dokumentasi, dan angket. Langkah yang lebih penting ialah daya analisis yang dapat diketahui makna tersembunyi di balik penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Keabsahan data adalah uji kreditibilitas suatu data yang diperoleh. Keabsahan data di sini diperoleh dengan jalan triangulasi data. Hal ini diperkuat dengan adanya teknik pengumpulan data yang hanya tidak satu, yaitu menggunakan teknik observasi, teknik simak, teknik catat, dokumentasi, dan teknik angket. Triangulasi adalah usaha memahami data melalui berbagai sumber, subjek, peneliti, cara atau teori, metode, teknik, dan waktu. Pada gilirannya, triangulasi memiliki banyak makna dengan berbagai istilah seperti multikasus, lintas kasus, strategi replikasi, analisis campuran, dan sebagainya. Teknik analisis data dari penelitian ini menggunakan metode padan dan agih. Dengan teknik dasarnya, teknik pilah unsur penentu atau PUP. Teknik lanjutan dari metode padan yaitu teknik hubung banding menyamakan atau HSB. Selanjutnya, untuk metode agih, teknik lanjutan adalah teknik luas dan teknik ganti. Selanjutnya ada hasil. Dari perumusan masalah penelitian ini, analisis datanya memfokuskan pada bentuk jenis ragam bahasa,
penggunaan imbuhan, penggunaan bentuk baku, dan penggunaan bahasa daerah. Begitu banyak informasi yang harus diberikan seorang dokter maupun perawat kepada pasien dan keluarganya. Bahasa Indonesia seringkali digunakan sebagai sarana komunikasi yang baik untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah suatu yang mewah, mahal, dan langka dalam profesi kesehatan. Tak hanya dokter yang punya kesibukan mengurus A sampai Z, perawat, apoteker, sampai ahli kesehatan masyarakat juga terkendala dalam bahasa Indonesia. Padahal, profesi kedokteran dan kesehatan erat hubungannya dengan kepentingan orang banyak. Jika salah satu menyampaikan edukasi atau pesan bisa berdampak pada pengobatan dan kesembuhan pasien. Salah satu pemilihan kalimat dalam poster promosi kesehatan bisa menjadi bumerang bagi program yang bersangkutan. Berbahasa Indonesia secara baik dan benar, susunan serta disampaikan secara baik dan benar menjadi masalah dalam bahasa tutur semua profesi. Tak hanya medis, namun bidang medis tampaknya memiliki penderitaan yang paling berat. Mengapa? Karena pendidikan kesehatan masih belum populer dalam masyarakat kita saat ini. Bandingkan saja dengan pendidikan ekonomi, politik, dan hukum yang selewiran setiap pagi dan surat kabar setiap malam di televisi. Sudah tentu istilah medis termasuk paling asing dalam telinga orang Indonesia. Beda dengan istilah-istilah hukum atau politik yang akrab di kalangan masyarakat. Rasanya, tulisan-tulisan itu benar. Bahasa Indonesia yang diharapkan dapat menjadi jati diri, kerennya identitas dari bangsa ini memang sudah luntur. Kita tak menaruh bahasa kita pada tempat yang selayaknya. Banyak faktor yang menjadi penyebab hal ini selain berkurangnya rasa bangga terhadap bahasa kita sendiri dan menjumurnya sekolah internasional yang mengajarkan paham bahasa Inggris dan Mandarin. Para tokoh dan setiap bidang keilmuan memang tak sekeras zaman dulu. Padahal peran cabang ilmu lain yang luar bidang sastra dan budaya sangat penting dalam mewujudkan bahasa Indonesia dan mewariskan pada generasi muda tanah air. Berkaitan dengan dunia medis, kita dapat memandang permasalahan bahasa ini menjadi dua, yaitu penggunaan bahasa Indonesia dalam lingkup akademis dan dalam lingkup luas atau masyarakat. Penggunaan yang lemah dalam lingkup akademis akan berdampak pada penggunaan yang lemah di masyarakat. Meskipun demikian, masing-masing memiliki pendekatan solusi yang berbeda dalam rangka memajukan bahasa Indonesia. Kita perlu mengingatkan keduanya bersama-sama. Bahasa Indonesia bukan hanya milik para ahli linguistik dan peneliti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia milik semua profesi dan masyarakat. Meskipun tidak berkuat sehari-hari menekuni bahasa, profesi lain punya tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Profesi medis hanyalah salah satu profesi yang sangat tergantung pada perkembangan bahasa. Di luar sana, ada puluhan profesi lain yang berkembang dan sosialisasinya ditentukan oleh bahasa Indonesia. Komunikasi kita, baik dalam bahasa lisan maupun tulisan, akan hasil bila menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dengan adaptasi bahasa yang tepat. Ini seperti hubungan timbal balik yang selaras dan saling menguntungkan. Dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, kita telah menggunakan bahasa di luar pihak. Di lain pihak, keuntungan yang kita peroleh adalah pesan medis dan kesehatan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Akhirnya, kata kunci dari semua proses pengembangan bahasa medis adalah sosialisasi. Sia-sia bila Komisi Kedokteran kita menerbitkan istilah-istilah adaptasi bila tanpa sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini bisa melalui iklan televisi, media kesehatan, atau oleh para klinisi sendiri. Sosialisasi ini akan memudahkan masyarakat dalam mengerti istilah-istilah medis dan mencerna informasi kesehatan. Manfaat penggunaan bahasa dalam masyarakat: yang pertama, alat untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. Yang kedua, alat untuk bekerja sama dengan sesama manusia. Yang ketiga, alat untuk mengidentifikasi diri. Komunikasi adalah elemen dasar dari interaksi manusia yang memungkinkan seseorang untuk menetapkan, mempertahankan, dan meningkatkan kontak dengan orang lain. Komunikasi dapat terjadi pada tingkat intrapersonal, interpersonal, dan umum.
Dalam materi pelatihan keterampilan dan manajemen SPMK menyebutkan bahwa Hewitt 1981 menjabarkan tujuan penggunaan proses komunikasi secara spesifik sebagai berikut. 1. Mempelajari atau mengajarkan sesuatu. 2. Mempengaruhi perilaku seseorang. 3. Mengungkapkan perasaan. 4. Menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain. 5. Berhubungan dengan orang lain. 6. Menyelesaikan sebuah masalah. 7. Mencapai sebuah tujuan. 8. Menurunkan ketegangan dan menyelesaikan konflik. 9. Menstimulasi minat pada diri sendiri atau orang lain. Komunikasi yang terjadi tidak selamanya lancar, karena dalam berkomunikasi terkadang mengalami hambatan-hambatan. Hambatan tersebut dapat berasal dari pengirim pesan ataupun penerima pesan. Beberapa hambatan dalam komunikasi adalah A. Hambatan dari proses komunikasi, diantaranya hambatan dari pengirim pesan. Misalnya pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional. Hambatan dalam penyandian atau simbol. Hal ini dapat terjadi karena bahasa yang dipergunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti lebih dari satu simbol yang dipergunakan antara si pengirim dan penerima tidak sama atau bahasa yang dipergunakan terlalu sulit. Hambatan ini yang akan sering terjadi jika terdapat perbedaan bahasa yang digunakan oleh pengirim dan penerima pesan. Oleh karena itu, dibutuhkan bahasa yang dimengerti, dan bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah dimengerti di negara ini. Hambatan media adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi, misalnya gangguan suara, radio, dan aliran listrik sehingga tidak dapat mendengarkan pesan. Hambatan dalam bahasa sandi. Hambatan terjadi dalam menafsirkan sandi oleh si penerima. Hambatan dari penerima pesan misalnya kurangnya perhatian pada saat menerima atau mendengarkan pesan, sikap prasangka tanggapan yang keliru, dan tidak mencari informasi lebih lanjut. Hambatan dalam memberikan umpan balik. Umpan balik yang diberikan tidak mengabarkan apa adanya, akan tetapi memberikan interpretatif, tidak tepat waktu, atau tidak jelas, dan sebagainya. B. Hambatan fisik. Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif, cuaca, gangguan alat komunikasi, dan lain-lainnya. Misalnya, gangguan kesehatan, gangguan alat komunikasi, dan sebagainya. C. Hambatan semantik. Kata-kata yang dipergunakan dalam komunikasi kadang-kadang mempunyai arti mendua yang berbeda, tidak jelas atau berbelit-belit antara pemberi pesan dan penerima. Mengganggu komunikasi, misalnya perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda antara pengirim dan penerima pesan. Perawat sebagai salah satu pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam berkomunikasi menggunakan komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik merupakan proses di mana perawat berkomunikasi dengan menggunakan pendekatan terencana mempelajari klien. Menurut Potter 2005, perbedaan dalam penggunaan bahasa dalam memberikan pelayanan kesehatan baik yang dilakukan oleh perawat maupun petugas kesehatan lainnya merupakan faktor yang terpenting yang harus dipahami karena perbedaan bahasa ini akan memberikan dampak terhadap semua proses selama pelayanan kesehatan diberikan. Beragamnya bahasa yang ada di Indonesia dapat menyebabkan banyaknya arti dari setiap kata. Tidak tersampainya pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan dapat mengidentifikasikan adanya hambatan dalam komunikasi tersebut. Perbedaan bahasa antara mempelajari pelayanan kesehatan dalam hal ini perawat dengan klien dapat menjadi hambatan dalam komunikasi antar keduanya. Oleh karena itu, dibutuhkan bahasa yang dapat dimengerti oleh hampir seluruh warga Indonesia dan dapat digunakan di mana saja perawat dan klien itu berada. Bahasa tersebut adalah bahasa Indonesia karena bahasa ini merupakan bahasa pemersatu semua penduduk yang ada di Indonesia. Komunikasi yang jelas dan efektif adalah aspek penting ketika berhubungan dengan klien, terutama jika perbedaan bahasa menciptakan rintangan kultural antara perawat dan klien. Perbedaan bahasa yang terjadi antara perawat
dan klien harus dijembati oleh orang ketiga, agar pesan yang disampaikan oleh perawat dapat diterima klien tanpa ada kesalahpahaman. Jika terjadi kesalahpahaman, maka komunikasi yang terjadi antar keduanya dapat dikatakan tidak lancar, ketidakberhasilan untuk berkomunikasi secara efektif, dan dengan klien tidak hanya menyebabkan penundaan dalam diagnosis dan tindakan, tetapi juga dapat mengaruh pada hasil yang tragis. Oleh karena itu, kesamaan bahasa dalam hal ini sangat diperlukan. Bahasa Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pelayanan kesehatan. Hampir seluruh penduduk di Indonesia mengerti dan memahami arti dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Oleh karena itu, dalam memberikan pelayanan kesehatan, seorang perawat harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar agar tidak terjadi kesalahpahaman. Beberapa pengaruh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam berkomunikasi dalam pelayanan kesehatan adalah: A. Memberikan kemudahan bagi penerima pelayanan kesehatan untuk memahami maksud dari pemberian pelayanan kesehatan. B. Bahasa Indonesia mudah digunakan oleh penduduk Indonesia sehingga perawat dapat menerapkan komunikasi terapeutik dalam memberikan pelayanan kesehatan. C. Bahasa Indonesia dapat mengurangi hambatan yang ada. Dalam hal ini adalah hambatan dalam proses komunikasi dalam hambatan semantik. D. Penggunaan bahasa Indonesia dapat memberikan kemudahan dalam berkomunikasi sehingga perawat dapat memberikan asuhan yang tepat dan klien juga dapat mengerti perintah yang diberikan. Apabila komunikasi yang terjadi baik, maka seorang perawat tidak akan menemukan hambatan dalam memberikan intervensi keperawatan. E. Bahasa Indonesia dapat digunakan di mana saja di wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan pembelajaran pelayanan kesehatan dapat diberikan di semua lingkup bermasyarakat, baik itu di puskesmas, rumah sakit, maupun di komunitas yang lain. F. Memudahkan terjadinya umpan balik antar penerima dan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu penting digunakan oleh seorang perawat karena dapat memudahkan perawat dalam berkomunikasi dengan kliennya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu sehingga mudah dimengerti oleh penduduk Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, seorang perawat dalam memberikan pelayanan kesehatannya harus tetap menghormati bahasa yang digunakan klien seperti bahasa daerah. Bahasa Indonesia dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap komunikasi yang terjadi antara pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Di antaranya dapat mengurangi hambatan komunikasi dan mudahnya terjalin komunikasi terapeutik antar keduanya. Sehingga intervensi yang dilakukan akan lebih mudah dilakukan karena sudah ada kesepahaman antar keduanya. Bahasa Indonesia yang baik sangat penting digunakan oleh perawat dimanapun lingkup pelayanan kesehatan yang diberikan, baik itu di lingkup personal, keluarga, rumah sakit, maupun di lingkungan komunitas. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemberi dan penerima pelayanan kesehatan yang dapat mengganggu komunikasi antara keduanya.